Iya, itu dia. Dapat guys. Dapat kok. Oke. Hati-hati. Gami. Enggak kan? Enggak kena kan? Mencari habitat hewan adalah suatu pekerjaan yang sulit. Membantu orang lain untuk memahami karakter dan juga spesies yang menjadi kebanggaan negara kita ialah panggilan hati gue. Hari ini kita akan berpetualang kembali di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Makassar. Hey yo guys, Audrey King of the Jungle. Second day in Makassar. Ini kita ada di tengah kota. Nah, gue mau masuk lagi ke daerah hutan dan rawa-rawa. Semoga ketemu hewan yang lebih gokil ya. Harusnya banyak hewan-hewan dilindungi. Katanya di daerah situ ya. Ketemu apa? Yuk let's go capcus. Hari ini kita mengunjungi suatu desa di ujung pulau Sulawesi, yang mana merupakan muara dari aliran sungai. Guys, gue udah ada di salah satu ujung muara di daerah Makassar. Katanya ada warga yang melihat buaya di sini ya. Ukurannya katanya cukup besar, tapi nggak besar-besar banget. Kayaknya nggak tahu buaya peliharaan orang lepas atau memang habitatnya di sini, mungkin sih. Karena kan namanya buaya muara ya. Firasat gua ini porosus, udah pasti Crocodylus porosus. Cuman nggak ada warga yang berani mindahin atau nangkepin, jadi mengundang gue. Semoga kita bisa ketemu buayanya. Dia katanya suka jalan-jalan sama lari-lari di sebelah sini nih. Entah beneran liar atau peliharaan orang ya. Yuk kita cari abis ini. Hari ini gue akan mencoba mencari keberadaan buaya porosus yang dikabarkan oleh warga-warga sekitar sering terlihat di daerah village ini. Kemungkinan ada dekat-dekat daerah sini. Ada hutan bakau di sini. Ada kemungkinan dia ada di sekitar sini, tapi kita harus cari. Pagi-pagi gue langsung datang ke site tersebut. Sempet salah jalan, sempet nyasar karena lumayan jauh dari daerah perkotaan. Kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam menuju lokasi tersebut. Dari desa itu gue jalan dulu sebentar, lalu gue menemukan suatu dermaga. Nah, di dermaga tersebut kita menaiki perahu. Jadi ini pulau yang tampaknya terpisah dari main island of Sulawesi. Tapi ini bukan laut ya, ini mungkin masih danau atau muara ya. Perbatasan antara aliran sungai dengan laut. Ombaknya cukup kencang dan gua akhirnya menaiki sampan tersebut, nyebrang ke village yang kita tuju. Wah, set mau nyari buaya susah banget. Gila kameranya itu air semua coy. Pelan pak. Gue nyebur nggak bawa kamera cowok. Cari buaya doang nih, susah banget. Kita melalui arungan ombak yang cukup deras dan sampan yang bergoyang-goyang. Gue di sana selalu mengingat bahwa Indonesia ialah negeri kita tercinta yang harus kita bantu. Keberadaannya bukan hanya manusia yang namun hewannya. Akhirnya kita sampai di desa tersebut. Naik kapal kita udah nyebrang, kita akan masuk ke daerah buaya. Ada di mana buayanya? Belum kelihatan sih. Kita cek di arah dalam deh ntar. Semoga ada. Gue di sana kurang lebih menunggu sekitar 4 jam sampai kita melihat sighting dari seekor buaya. Keliling-keliling di daerah pinggiran sawah ya, kayak semacam tambak atau sawah, muter-muter. Akhirnya kita menemukan suatu spot di belakang suatu tambak seperti kubangan air yang kemungkinan besar merupakan habitat buaya yang pernah orang lokal tersebut lihat. Ada sesuatu. Ada di situ kayaknya tuh. Ada mulut lagi mangap. Pasti itu buayanya. Kita samperin, kita harus dapat buaya itu.
Gila guys, ternyata buaya ini cukup besar ya. Ukurannya kurang lebih 1,5 meter. Masih juvenile karena buaya ini ukurannya bisa sampai 6 meter. Buaya muara ini salah satu buaya terbesar di dunia, asalnya dari Indonesia. Dan Crocodylus porosus ini sangat berbahaya kalau sudah dewasa. Gue udah lihat mulut buaya di situ. Matanya terbuka lebar. Kita mendingan datengin yuk. Mana dia? Oh my god. Ini dia Crocodylus porosus guys, buaya muara. Salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Lihat, cantik banget. Kalau siang, dia akan keluar dari air untuk berjemur. Luar biasa, lihat. Matanya terbuka, ngelihat ke kita. Wah, ini mengerikan sekali. Dan size-nya cukup besar, remaja, kurang lebih 1,5 meter. Wah, dia napas tuh. Wah, tanda menyerap panas dari sinar matahari. Yuk kita datengin yuk. Bahkan sebenarnya ukuran seperti ini aja bukan kecil lagi, sama badan gue hampir sama. Menurut gue ukuran 1,5 meter masih bisa dihandle pakai tangan, tapi harus dengan pengalaman dan skill ya yang gue punya, sehingga gue nggak berani juga kasih orang. Mau tahu, buaya muara ini makannya ikan, daging, dan bisa memangsa mamalia-mamalia kecil, dan banyak juga sebenarnya orang anak kecil yang kena mangsa. Jadi kalau ketemu buaya muara seperti ini jangan pernah dideketin. Kayak gue, bahaya. Gue udah bawa tali karena gue tahu akan menangkap buaya. Tadinya gue berpikir akan tangkap pakai jaring, tapi kemungkinan besar jaringnya akan sobek, kena gigi dan mulutnya. Jadi kita menggunakan tali tambang dan kita coba bikin simpul. Gue bikin simpul dan gue coba kalungin ke dalam mulut buaya tersebut. Kita harus pelan-pelan. Kings, gue udah bawa tali. Kita coba tangkap. Karena takutnya galak dan amat berbahaya. Ini buaya nggak gitu gede, medium size. Belum dewasa, kurang lebih juvenile atau remaja. Kita coba tangkap ya. Alright, big guy. Alright. Gue udah bikin simpul. Kita akan tarik di bagian mulutnya. Ya, itu dia. Dapat guys. Dapat kok. Oke, hati-hati. Hati-hati, dapat guys. Ini dia, lihat. Ini namanya Crocodylus porosus atau buaya muara. Ini buaya terbesar di dunia dan satwa dilindungi guys. Jadi memang sulit sekali untuk ketemu dia langsung di alam guys. Dan ini luar biasa sekali, kita bisa temu di pinggir rawa. Wow, lihat ini galak sekali. Jadi kita bisa lihat. Coba kita pegang ya. Sisiknya itu indah sekali, makanya banyak orang yang memanfaatkan buat buaya ini untuk tas, kulit, dan lain-lain. Tapi sebenarnya peredarannya harus diatur oleh undang-undang dan hasil penangkaran. Kalau yang liar seperti ini, jangan ditangkap guys, karena berbahaya. Lihat giginya. Oh my god, serem banget ya, kita nggak mau kegigit sama dia. Jadi akan kita coba tangkap perlahan-lahan seperti ini. There you go. Itu dia guys, Crocodylus porosus, buaya muara. Kerjaannya dia kalau siang adalah yang pasti berjemur guys. Tuh lihat. Wow, menyeramkan sekali kan? Ya. Ini harus hati-hati untuk memegang dan jangan sampai tergigit guys. Karena sekali tergigit bisa putus jari kita. Kalau kita lihat nih di bagian kaki belakang, dia tuh punya selaput di antara jari-jarinya yang membantu mereka berenang. Dan buaya ekornya segitiga untuk ngarahin kiri kanan gitu. Yang paling bahaya dari buaya adalah giginya. Dan cara mereka memangsa, sekali kena dia akan goyang kiri kanan, dan kalau untuk membunuh pasti dia akan death roll, muter balik badannya seperti itu, diputar-putar badannya sampai putus jari dari mangsanya. Porosus ini tersebar di seluruh Asia Tenggara sebenarnya.
Tapi di Indonesia merupakan salah satu habitat yang paling dia nyaman karena di sini suhunya tropis. Coba kita lihat ya. Nih, tuh kalau kegigit. Wow, lihat. Wow, serem banget kan? Nah, buaya itu kerennya ya. Dia tidak memiliki lidah, guys. Jadi ada katup penutup dan pembuka di bagian mulut. Nah, itu yang membuat mereka sekali telan tidak usah dipotong-potong. Langsung masuk dari katup tersebut. Gitu. Wah, kamu tampaknya kasihan. Coba kita bukain ya. Bisa nggak ini? Kayaknya harus pakai alat. Pakai ranting. Wah, tampaknya kurang tajam ya. Gimana kalau pakai jari aja? Wah, ikatnya terlalu kencang. Oke, there you go. Kita bukain ikatannya, nak. Kamu harus hidup sejahtera di sini. Luar biasa. Ini tindakan yang berbahaya sekali. Sangat amat berbahaya. Gua juga agak-agak takut. Mari kita lihat. Wah, buaya ini mulai melawan, guys. Wah, tapi gue bisa pegang tanpa tali. Nah, itu dengar suaranya. Ini dia suara memanggil bantuan sebenarnya untuk kalau masih kecil, waktu masih baby dia akan panggil untuk manggil induknya. Dan itu tanda kekalahan dia sebenarnya. Tanda defensif dan mundur artinya tuh. Wah, gila guys, ngeri banget. First time encounter buaya galak di alam yang merupakan salah satu pengaduan warga, dan buaya ini dilindungi, makanya kita rilis kembali, bukan kita tangkap. Biarkan ini habitatnya tetap terjaga, kemungkinan besar masih ada beberapa lagi di sana. Sebenarnya buaya ini populasi cukup banyak, namun warga-warga sekitar yang takut pastinya akan melakukan tindakan kekerasan kepada hewan ini. So, it's my pleasure dan kebanggaan untuk mengedukasi orang-orang sekitar di sana dan juga kalian semua supaya tidak berburu Morosus, dibunuh ataupun dijadikan peliharaan, karena mereka dilindungi. Kalau mau dijadikan peliharaan, pastikan Anda memiliki surat yang lengkap dan tempat yang memadai. Welfare-nya terjaga. Kita taruh kembali ke habitatnya. Silahkan berjemur lagi, nak. Kamu indah sekali di alamnya. Jadi sampai jumpa, little guy. Bye bye, bye bye, bye. Di hari itu gue belum puas guys, gue masih mau lihat hewan buas lain di daerah Sulawesi Selatan. Tepatnya masih di Makassar, tapi kita agak geser naik sedikit ke daerah yang namanya Patunuang. Kurang lebih sekitar 2,5 jam dari lokasi sebelumnya, kita agak ke atas bukit dan kita menyusuri daerah sungai. Hai Kings, sekarang gue ada di hutan di daerah Patunuang di Makassar. Luar biasa nih, ada sungai di belakang gue dan batu-batuan kayaknya sini harus jadi licin banget dan super tajam nih. Gue mau nyusurin nih. Licin banget. Lihat, warnanya udah lihat. Licin. Kamu harus sambil pegangan. Nah, Kings, katanya di sini bersemayam atau bertebaran hewan-hewan yang super eksotis dan aneh. Kita mau cari ada nggak ya satwa yang melintas di depan muka gua. Terus kita explore. Ikutin terus. King of the Jungle. Gue menyusuri daerah sungai, gue jalan-jalan di sekitar kiri, kanan, belakang, depan. Wah, seru banget menyusuri berbagai bebatuan. Bebatuan di sana itu beda banget karena bebatuan keras dan benar-benar tajam. Mungkin karena Sulawesi Selatan tepatnya adalah salah satu pegunungan karst yang paling besar ya. Gue trekking terus menyusuri hutan yang sebelahnya ada sungai, aliran sungai. Naik turun berkelok-kelok masuk ke berbagai jalur. Gue berusaha mencari hewan, ada apa hewan di sana. Dulu guys, biar seger. Seger banget Kings, mantap. Kita lanjut lagi perjalanan. Nah, kebetulan daerah ini adalah daerah yang dijaga oleh polisi hutan, sehingga hutan ini merupakan salah satu tempat konservasi in situ bagi satwa-satwa di daerah Sulawesi Selatan.
Balik gue jalan menyusuri sungai. Ya, gue nggak sabar banget pengen nyobain sungai karena lo tahu gue suka banget nyebur ke dalam sungai. Apalagi ini topografi yang berbeda dari Pulau Jawa, sehingga ini harus dicobain banget airnya nih. Gue naik ke suatu batu dan akhirnya gue lompat merasakan airnya. Gue mencoba berenang, menikmati air. Ternyata airnya cukup dingin karena datarannya tinggi. Ngerasain arus air, terus merasakan kesegaran air Sulawesi. Itu merupakan kebanggaan dan betapa gue bisa embrace the diversity, bukan hanya manusia Indonesia tapi alamnya juga berbeda di suatu pulau dan pulau yang lainnya. Tapi gue belum menemukan hewan di tempat ini. Gue kira gue bakal nemuin beberapa calotes, telondok-londokan, atau mungkin soa. Ternyata tidak ya guys. Yang gue temukan akhirnya ya, gue baru mau masuk ke dalam goa, ada ternyata seekor ular yang bertengger. Lihat nih, gue nemuin ada kayak bebatuan gini nih, kayak liang bekas abis batu jatuh atau gimana ini terbentuk secara natural dari alam. Biasanya liang seperti ini menjadi hiding cave atau tempat bersembunyi hewan-hewan yang nokturnal. Karena sekarang sore harusnya mereka jalan keluar nih dari liang seperti ini. Gue mau masuk ke dalam, siapa tahu ada hewan eksotis kan? Yuk kita cari yuk. Stop. Belum masuk. Apa gue bilang? Ada kan, Kings? Tuh. Lihat tuh. Kelihatan banget tuh ya, kepalanya naik tuh. Pasti habis keluar dari sana dia. Cuman lagi ngendok aja diam tuh di situ, ngapain ya? Hei. Oh, lupa. Ular tuh nggak punya telinga. Jadi mending kita deketin aja daripada kita panggil-panggil. Ini pelan-pelan. Jangan mendadak. Pelan. Gila ternyata cantik banget ya. Ini hewan dilindungi ini. Ini namanya Molurus atau Piton bivitatus bahasa Indonesia, bahasa ilmiahnya. Bahasa Indonesianya sanca bodo ya. Cuman dia kayaknya nggak bodoh sih. Dia pinter jadi. Sini. Gue bawa satu tiang untuk perlindungan diri. Biasanya hewan begini galak banget. Hey, hello. Mulai alert. Hello. Oh. Halo. Oh. Warnanya beda ya. Kalau di Pulau Jawa biasanya nggak begini nih. Kalau di Pulau Jawa biasanya warnanya agak coklat. Kalau ini kuning ya. Warnanya cantik banget. Ternyata yang natural di alam jauh lebih indah daripada yang sering gue lihat di Pulau Jawa ya. Alam Sulawesi yang beda. Kita kalau deketin ular harus dari belakang ya. Jadi jangan dari depan. Kita menjauh dari mukanya, liatin gue terus. Ya. Gila nih. Hey, what are you doing? Hey, hey. Oke. Apa kita? Hey. Coba kita angkat ya guys. Guys, jangan pernah tinggal dengan ini tanpa hook karena amat sangat berbahaya ya. Jadi kita coba tangkap. Gua jarang tangkap dari kepala. Jadi gua dari angle yang enak. Dia sudah alert banget sama gue. Jadi harus berhati-hati. Hey, wah, gila ini wild sekali, galak banget ya. Kamu, kalau begitu kita pakai bantuan. Ya, wah, ya, wah, tapi dia agak bingung dulu. Hampir saja saya kena. Itu dia.
bulan. Dia udah agak linglung. Jadi ini udah mendingan nih. Lihat guys. Wow. Lihat Kings. Ini namanya Sanca Bodo, sekali lagi. Lokaliti dari daerah Sulawesi. Warnanya indah sekali, beda banget ya. Ini termasuk satwa dilindungi karena banyak perburuan liar nih guys. Jadi jangan pernah bunuh kalau ketemu bulan. Alright. Yuk. Tuh lihat. Warnanya cantik banget ternyata. Nah. Hey. Hey. Oh. Hey. Hey. Enggak nih. Enggak kan? Enggak kena kan? Wow. Ya. Indah banget ya. Ini dia Pup Kings. Pup ini salah satu pertahanan tubuhnya selain strike. Jadi dia akan mengeluarkan pupnya supaya predatornya jijik ya. Ini namanya Urates nih Kings. Jadi reptil itu pupnya ada yang hitam, ada yang putih. Yang hitam itu pup aslinya, yang ini namanya Urates. Jadi ekses kalsium berlebih dari tubuhnya yang nggak dipergunakan. Wow, nah ular ini nggak berbisa, tapi biasanya berburu dengan cara melilit. Jadi dia akan memangsa-mangsanya, semakin tarik nafas, semakin dililit. Mengerikan kan? Wah. Ini dia, tanda defense. Keren ya? Hampir aja. Itu dia, real wild. Mantap. Piton Molurus bivitatus. Wow. Oke, kalau gitu kita lepasin kembali ke alamnya. Jangan sampai gua kegigit, karena gigitannya juga gatel ya biasanya karena banyak bakterinya kalau di alam. Jadi silakan kembali ke alammu nak. Ular Sulawesi cantiknya luar biasa. Bye, 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 bye. Kita terakhir. Dadah. Tetap di King of the Jungle. Sayangnya gue ketemu ini sudah lewat maghrib, jadi udah hampir gelap guys. Ini namanya Sanca Bodo, Molurus bivitatus lokali di sana. Jadi kita bisa lihat di color facesnya agak berbeda guys. Color faces itu agak coklat tapi stripingnya kuning, lebih emas daripada yang di Jawa. Kalau Jawa tuh berbeda coklat butek gitu ya, hampir ke gelap. Nah, tapi ini lebih terang ya untuk kontras dari coklat ke emas. Keren banget menurut gue, tapi galak. Keren sekali petualangan kita hari ini, karena di daerah Makassar masih ada hewan-hewan endemik yang ada populasinya in the real nature. Sehingga kembali lagi kita harus ingat bahwa alam Indonesia sangat beragam satu dengan lain. Sehingga haruslah kita jaga baik alamnya maupun hewannya. Karena sekali lagi, a king protect his people. Kita semua adalah raja dari alam Indonesia. So we must protect Indonesia's greatest asset, yaitu alam dan satwa-satwanya. Because you and me, we are all kings of the jungle. Nonton terus Audrey King of the Jungle di Trans TV setiap jam 10 pagi hari Sabtu. www.audreykingofthe.jungle.com, www.indostipets.com. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.